Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Liza, dan juga rekan-rekan sekalian semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Brand Image Terhadap Perilaku Konsumen dalam beralih dari produk McDonald's yang terafiliasi Israel ke produk ayam Jatinangor House. Mau dilanjut? Kelompok kami beranggotakan Najwa Nabila Aditya, Nesha Sawa Afrila, dan juga Felicia Adelia Reviana Putri. Latar belakangnya yang pertama adalah konflik Israel atau Palestina itu memicu suatu gerakan yang namanya BDS atau Boycott, Divestment and Sanction, yang mana merupakan aksi solidaritas global yang menyerukan boykot, investasi, dan juga sanksi terhadap entitas yang dianggap mendukung penduduk Israel atas Palestina. Salah satu brand yang terdampak dari gerakan BDS adalah McDonald's. Walaupun McDonald's klaim bahwa mereka tidak terafiliasi oleh McDonald's Global, tapi brand image terhadap McD ini sudah sangat terpengaruh, yang memunculkan suatu fenomena yang disebut brand switching, yaitu fenomena di mana konsumen pindah ke brand lain sesuai dengan value individu tersebut. Nah, salah satu produk sebagai hasil dari brand switching ini adalah ayam Jatinangor House yang dijadikan sebagai alternatif untuk McDonald atau produk-produk yang ada di McDonald. Hal ini terjadi karena rasanya sangat mirip dengan produk McDonald dan juga harganya yang kompetitif dan ramah di kantong. Penelitian ini dibuat karena belum ada penelitian mengenai brand image dan juga brand switching yang membahas dalam konteks isu dan moral. Body next. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada brand image dan niat brand switching McD ke ayam Jatinangor House tanpa kita mempertimbangkan variabel lainnya. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh brand image terhadap niat konsumen melakukan brand switching dari McDonald's ke ayam Jatinangor House. Sementara untuk tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh brand image terhadap niat konsumen melakukan brand switching dari McDonald's ke ayam Jatinangor House. Dan sementara itu manfaat penelitiannya adalah mengembangkan kajian brand image dan juga brand switching serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Oke, variabel yang pertama itu ada brand image. Brand image merupakan persepsi dan keyakinan pelanggan seperti yang ditunjukkan oleh asosiasi yang tertanam dalam ingatan pelanggan yang diingat pertama kali saat mendengar slogan dan tertanam di benak mereka. Nah, kalau menurut Kotler dan Keller 2012, brand image itu dapat dilihat dari beberapa aspek seperti keunggulan asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek. Kemudian untuk aspek pembentuk dari brand image sendiri itu yaitu brand identity, brand personality, brand association, brand attitude, dan brand benefit and competence. Boleh di next? Selanjutnya ada brand switching. Untuk di variabel dependent kami menggunakan brand switching. Jadi brand switching ini merupakan perilaku konsumen dalam berpindah merek dalam kategori produk yang sama. Nah, pergantian ini nggak cuma dipicu oleh ketidakpuasan, tetapi juga dari hasil evaluasi rasional konsumen tersebut gitu dari atribut merek baik fungsional maupun simbolik. Nah, dalam teori of planned behavior, konsumen itu dianggap sebagai agen rasional yang akan mengevaluasi informasi secara sadar sebelum menentukan atau memutuskan untuk beralih. Nah, faktor-faktor yang mendorong brand switching meliputi pengalaman buruk, pencarian variasi, ketidakpuasan performa, harga juga menjadi penentu, kualitas layanan, serta juga ada brand image. Nah, dalam konteks sosial, brand image yang buruk itu akibat isu politik atau moral dapat memicu disonansi kognitif, mendorong konsumen untuk switching sebagai bentuk ekspresi nilai pribadi mereka. Untuk rangka pemikirannya, di sini brand image sebagai independent variable, apakah berpengaruh terhadap brand switching sebagai dependent variable? Di penelitian ini kami memiliki hipotesis HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image terhadap perilaku konsumen dalam beralih dari produk McDonald's ke produk ayam Jatinangor House, dan HH-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image terhadap perilaku konsumen dalam beralih dari produk McDonald's ke produk ayam Jatinangor House. Untuk hasil penelitian relevannya itu kita ada 3. Yang pertama dilakukan oleh Siti Komaria pada tahun 2023 di STI Putra Bangsa Kebumen meneliti pengaruh brand image, variety seeking, dan brand ambassador terhadap perpindahan merek ke Sampo Pentians. Nah, hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa brand image tidak berpengaruh signifikan, sedangkan untuk variabel yang lainnya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Kemudian yang kedua itu penelitian dilakukan oleh Bella Yugistira, Ida Farida, dan juga Indri pada tahun 2024 yang meneliti pengaruh brand image, service quality, dan e-worm terhadap brand switching pada pengguna kartu Eksis di Bandung. Nah, hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand switching. Dan yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abeidwi dan Yanwar Lukman pada tahun 2024 yang menganalisis pengaruh kepercayaan dan citra merek terhadap brand switching dari H&M ke Erigo pada Gen Z, yang dimana hasil ini itu menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan kepada brand switching.
Baik, dalam penelitian ini, tipe penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal, karena kami ingin melihat adanya pengaruh brand image, apakah adanya pengaruh brand image terhadap brand switching. Nah, data primer kami juga diperoleh melalui kuesioner berskala Likert yang dibagikan kepada responden terpilih guna mengukur persepsi mereka terhadap brand image dan kecenderungan berpindah merek atau brand switching. Di samping penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel dengan metode cross-sectional, yaitu dengan mengumpulkan data pada satu waktu tertentu. Nah, untuk definisi konseptual, jadi brand switching ini merupakan perilaku konsumen berpindah merek karena ketidakpuasan, pencarian variasi, atau pengalaman buruk yang mencerminkan rendahnya loyalitas. Sementara itu, brand image merupakan persepsi dan keyakinan pelanggan terhadap merek berdasarkan asosiasi yang sudah tertanam dalam ingatan mereka. Nah, selanjutnya untuk definisi operasional. Untuk definisi operasional ini, brand image merupakan persepsi pelanggan terhadap merek dilihat dari keunggulan, kekuatan, dan keunikan asosiasi merek. Sedangkan untuk brand switching ini merupakan perilaku konsumen dalam mengganti merek dalam kategori produk yang sama, dipengaruhi oleh pengalaman buruk, pencarian variasi, ketidakpuasan, harga, layanan, dan brand image. Nah, untuk subjek penelitian kami melibatkan masyarakat Indonesia berusia 17-45 tahun yang mengetahui isu boykot McDonald dan juga telah berhenti mengonsumsi selama minimal 6 bulan dan memiliki pengalaman mengonsumsi produk Jatinangor House. Lalu teknik pengumpulan datanya, kami mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui GFROM dan menggunakan variabel brand switching sebagai dependent variable yang mana menggunakan brand switching scale yang diadaptasi oleh Sunardi et al. Dan terdiri dari 4 item, dan juga brand image scale oleh Aker dan Bill 2013 yang terdiri dari 9 item. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap brand switching, yang tujuannya untuk mengetahui hubungan dan kontribusi brand image dalam menjelaskan kecenderungan konsumen untuk berpindah merek. Berikut adalah gambaran subjek penelitian kami. Dari hasil penelitian kami mendapatkan 57 responden dengan rentang usianya itu 18 sampai 27 tahun dan didominasi oleh usia 21 tahun dengan jumlah respondennya ada 29. Sementara untuk jenis kelaminnya itu yang perempuan ada 50 dan yang laki-laki ada 7, sehingga dapat dilihat bahwa responden kami didominasi oleh perempuan. Dan juga statusnya sendiri didominasi oleh mahasiswa dengan total ada 52, lalu diikuti oleh pekerja dengan total ada 4 dan pelajar ada 1. Berikut adalah gambaran brand image dan juga brand switchingnya, di mana brand image sendiri minnya ada 17,68, standar deviasinya 7,031, minimalnya ada 9 dan maksimalnya ada 45. Sementara brand switching itu ada 17,60 untuk bandnya, standar deviationnya ada 2,738 dengan nilai minimumnya 9 dan maksimalnya 20. Boleh di next. Untuk prosedur penelitiannya, kami melakukan persiapan penelitian di mana kami tentu saja melakukan identifikasi fenomena terlebih dahulu. Kami melihat bahwa di Indonesia ini boykot McDonald itu lagi ramai dilakukan oleh konsumen muda Indonesia. Lalu selanjutnya kami mencari literatur review untuk menentukan variabel, dan kami menemukan bahwa brand image dan brand switching ini sangat sesuai dengan fenomena yang akan kami kaji. Lalu setelah itu variabel brand image dan brand switching kami lakukan translasi alat ukurnya karena alat ukur untuk brand switching ini masih dalam bentuk bahasa Inggris, jadi kami melakukan translasi dan kami melakukan forward dan back translation. Lalu selanjutnya kami melakukan adaptasi budaya sesuai konteks Indonesia dan juga sesuai dengan konteks penelitian kami. Lalu kami melakukan uji coba instrumen untuk menguji reliabilitas dan kelayakan. Namun dalam pengujian uji coba instrumen ini kami juga sambil memulai pelaksanaan penelitian dengan melakukan penyebaran kuesioner via Google Form, dan tentu saja pengisian tersebut harus disesuaikan dengan partisipan kriteria kami, yaitu berusia 17-45 tahun, sudah berhenti mengonsumsi McD lebih dari 6 bulan, tahu isu boykot, dan juga mengonsumsi Jatinangor House. Selanjutnya, setelah data terkumpul, kami melakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk melihat apakah reliable atau tidak, dan selanjutnya kami melakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk melihat apakah datanya normal dan lain-lain, dan juga selanjutnya kami melakukan uji regresi linear. Nah, di pelaksanaan penelitian tentu saja kami selama menjalankan penelitian, etika penelitian kami juga dijaga dengan kami menyertakan informed consent dan juga kerahasiaan data, dan juga kami tidak memaksa partisipan untuk mengisi kuesioner kami.
Berikut ini adalah hasil uji asumsi kami bahwa hasil uji normalitas data variabel pada variabel brand image itu kami menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya karena di atas 50 dan menunjukkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,093 yang mana artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Namun hasil uji normalitas data variabel brand switching itu menunjukkan signifikansinya itu 0,000 yang mana kurang dari 0,05 sehingga data dianggap tidak berdistribusi secara normal. Lalu untuk uji linearitasnya, brand image dan brand switching diperoleh nilai signifikansinya itu 0,029 yang mana kurang dari 0,05. Sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel brand image terhadap brand switching yang sifatnya adalah linear. Lanjut. Lalu untuk hasil uji regresinya tersendiri, kita dapat menemukan bahwa R-square-nya itu adalah 0,084, yang mana ini tuh menjelaskan bahwa 8,4% variasi yang terjadi pada perilaku brand switching dapat dijelaskan oleh variabel brand image, sedangkan sisanya sebesar 91,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Lalu kita juga dapat lihat ya bahwa R sama dengan 5,039 dan signifikansinya itu adalah 0,029 yang mana kurang dari 0,05. Ini berarti bahwa model regresinya itu digunakan signifikan sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image terhadap brand switching. Lalu kita juga dapat lihat dari hasil, boleh di back terlebih dahulu. Dapat dilihat ya bahwa hasilnya itu ada di bagian betanya min 0,113, terus hasil T-nya itu min 2,245 dan 0,029 untuk signifikansinya. Artinya bahwa HO-nya ditolak dan HA-nya diterima dan menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara brand image terhadap brand switching yang bersifat negatif ya karena ada minusnya. Boleh dilanjut. Berikut adalah hasil pembahasan dari penelitian kami bahwa brand image MACD ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap dengan brand switching. Yang mana ini tuh sejalan dengan teorinya Kotler and Keller 2012 dalam Pandiagan et al. 2001, di mana menyebutkan bahwa brand image itu memang memengaruhi keputusan pembelian. Lalu yang kedua itu adalah R-square-nya hanya 8,4%, yang mana ini nunjukin bahwa banyak faktor lain yang juga berpengaruh dalam variabel ini. Dan ini disebutkan oleh penelitiannya Sundardi et al. 2023, di mana faktor ketidakpuasannya itu terhadap bisa dari variabel lain, yaitu misalnya faktor ketidakpuasan terhadap produknya, pencarian variasi, harga, kualitas layanan, serta faktor sosial yang juga itu berpengaruh dalam brand image. Sementara di penelitian kami hanya fokusnya itu pada faktor antara brand image dan juga brand switching. Lalu di sini juga sesuai sama Wiyoko and Transistor yang 2024, di mana brand image itu penting ya, terutama dalam isu sosial. Namun ini berbeda dari hasil penelitiannya Yudhishthira et al. 2024, di mana di sini kontribusinya tuh relatif kecil. Boleh dilanjut? Nah, keterbatasan penelitian kami hanya fokus pada dua variabel saja, sehingga variabel tunggalnya hanya brand image dan belum menggambarkan faktor lain. Sehingga kami sangat menyarankan untuk penelitian selanjutnya itu untuk menambahkan variabel lain. Lalu yang kedua, respondennya itu didominasi oleh perempuan sehingga belum mewakili populasi umumnya. Sarannya kita bisa mencari sampel yang lebih proporsional. Dan yang ketiga, keterbatasan penelitian ini adalah karena waktu dan sumber daya sangat terbatas, sehingga untuk kedepannya penelitiannya bisa tentang waktunya yang lebih panjang dan persiapan yang lebih matang. Oke, kesimpulan dari hasil penelitian kami ini adalah menunjukkan bahwa brand image berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam perpindahan merek dari McDonald's ke ayam Jatinangor House. Yang artinya semakin buruk pandangan konsumen terhadap citra McDonald's terutama terkait isu sosial dan kemanusiaan, maka semakin besar pula kemungkinan mereka beralih ke produk lokal. Namun, pengaruh brand image hanya menjelaskan 8,4% dari keputusan perpindahan merek, yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Boleh di next? Saran untuk peneliti selanjutnya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab brand switching. Penelitian selanjutnya harus memasukkan faktor tambahan seperti kualitas produk, harga, preferensi rasa, promosi, dan nilai sosial. Kemudian saran untuk konsumen adalah konsumen diharapkan lebih mempertimbangkan hal-hal seperti moral, etika, dan kemanusiaan saat mereka memilih produk, meskipun mereka juga mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan pribadi. Dan berikut ini daftar pustaka yang kita gunakan dalam penulisan laporan. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.